Halo rekan sebaya, apakah kamu pernah merasakan, entah di tengah kesibukan atau dalam momen refleksi, ingin melompat kembali ke masa lalu, saat segala sesuatunya terasa lebih sederhana, lebih tulus dan lebih indah. Jadi ya seperti merindukan di masa-masa seperti dahulu. Mungkin kala itu segalanya terasa lebih sederhana, lebih tulus dan penuh makna. Dan saat itu kita bisa merasakan getaran kehidupan yang mengalir begitu saja, tanpa beban yang berat, tanpa kekhawatiran yang menghantui. Jadi oke rekan sebaya, sebelum kita lanjut untuk podcast selanjutnya, sebaliknya rekan sebaya mendukung channel ini dengan like, subscribe, and comment, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan hal-hal yang baru, yang positif untuk kita perbincangkan. Oke rekan sebaya, kita lanjut. Kita semua memiliki titik di mana kita merindukan kepolosan dahulu, saat kita masih memandang dunia dengan mata penuh keajaiban, tanpa beban dan ketakutan yang kita rasakan sekarang. Namun, tahukah rekan sebaya, keindahan masa lalu tidak hanya terletak pada kenangan itu sendiri, tetapi juga pada pelajaran berharga kita dapatkan dari perjalanan hidup yang telah kita tempuh. Nah, kalau pernah, maka momen kali ini dalam episode narasi melodi kehidupan malam ini, kita angkat perbincangan tentang keinginan mendalam untuk mengembalikan hidup seperti dahulu. Yang tema kita adalah manfaat nostalgia masa lalu bisa bikin kamu lebih optimis. Oke rekan sebaya, bukan berarti kita memandang ke belakang ya. Bukan berarti kita berhenti untuk melangkah ke depan. Itu maksudnya lebih kepada membawa kita kembali pada keajaiban kehidupan kita yang rasakan terdahulu, atau pengalaman-pengalaman yang kaya dengan golden memories, sesuai dengan nama saya Mr. Gomez ya. Jadi kita membawa Anda bisa memikirkan golden memories kamu di hari ini, penuh semangat dan kenangan indah, penuh makna, penuh warna, yang penuh kebahagiaan. Jika kita punya rasa itu dahulu, dan sekarang malah seperti kehilangan, dan membuat kita seperti terjebak dalam labirin yang monoton, mutar tanpa ujung, kehilangan gairah atau mood ya, dan kehilangan inspirasi dan keberartian diri. Maka rekan sebaya, bisalah sesekali kita menyelam kembali untuk mungkin membuka suatu peti harta karun yang tersimpan di dasar memori kita. Itulah golden memories yang mungkin sudah tidak lama kamu buka dan gunakan. Dan mungkin saja ketika kita buka peti tersebut dan gunakan memori kenang-kenangan mutiara di situ, akan ada suatu kenangan mutiara di situ. Maka setidaknya kita bisa kembali menata mood ya, kembali semangat untuk menghadapi rintangan di hadapan kita, dan atau terinspirasi ulang untuk menjalani melodi kehidupan sekarang ini. Jadi coba sekali-sekali rekan sebaya kita renungkan, apa yang membuat kehidupan kita begitu berarti pada masa lalu? Itu satu pertanyaan. Apakah itu karena lebih bersahabat dengan waktu, lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kita cintai, atau karena kita lebih bersahabat dengan diri kita sendiri? Jadi tinggal rekan sebaya bisa menjawab deskripsi tentang apa yang tadi kita sampaikan. Mungkin saat ini kita terlalu sibuk dengan hidup pikuk dunia yang berputar cepat, kita lupa untuk menikmati setiap detik kehidupan. Akhirnya kita mengejar target waktu sampai melupakan, bahkan ada sampai tidak menikmati hidup, untuk menghargai setiap momen yang diberikan kepada kita. Para rekan sebaya, ketika kita melihat dari masa lalu, kita bisa memetik hikmah dari setiap pengalaman yang pernah kita jalani. Jadi kita bisa menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri untuk bangkit di setiap kegagalan, untuk melangkah maju meski terkadang terasa berat.
Jadi kita bisa mengembalikan kehidupan seperti dahulu dengan merangkul setiap peluang yang datang, dengan membuka hati untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Atau kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita bisa menemukan kembali keajaiban-keajaiban kehidupan yang kita rasakan dahulu, mengulangi dan lebih menyempurnakan di masa kini. Jadi kesimpulan, kita bisa menjadi manfaat nostalgia masa lalu bisa bikin kamu lebih optimis dalam hal ini. Rekan sebaya harus memahami apa deskripsi jenis-jenis nostalgia. Jadi nostalgia ini ada beberapa jenis yang harus bisa kita pahami, rekan sebaya. Yang pertama adalah supaya kamu nanti bisa membuat diri kamu lebih bangkit dan membuat sweet memory kamu lebih bangkit dalam hal ini. Jadi bisa lebih bermanfaat ya kepada diri kita. Jadi ada jenis nostalgia yang pertama adalah nostalgia restoratif. Jadi rekan sebaya, nostalgia restoratif terjadi ketika kamu mencoba menghidupkan kembali momen-momen masa lalu di masa sekarang. Nostalgia restoratif biasanya muncul karena kamu punya rasa rindu dalam terhadap momen masa lalu. Hal ini menimbulkan dorongan untuk mengulang atau membuat suasana yang menyerupai masa lalu. Sikap restoratif membuat kamu berhadapan dengan kenyataan bahwa waktu terus berjalan dan membawa kenangannya. Itulah jenis nostalgia yang pertama. Ada juga nostalgia yang kedua. Jenis nostalgia yang kedua adalah nostalgia reflektif. Jadi nostalgia reflektif terjadi ketika kamu menerima kenyataan bahwa masa lalu tidak bisa diulangi. Nostalgia reflektif mengarahkan kamu untuk menerima masa lalu yang tidak bisa kembali lagi. Melalui sikap ini, kamu akan lebih menghargai masa lalu apa adanya dan menikmati kesenangan dari kesenangan tersebut tanpa ada dorongan untuk mengulanginya kembali. Itu adalah memahami tentang beberapa jenis nostalgia. Jadi rekan sebaya, supaya kita lebih untuk melanjutkan jenis nostalgia yang lain, di sini Mr. Gomez, supaya lebih enjoy dan lebih relax sambil mengenang sweet memory masa lalu, kita coba ngopi dulu di hari ini. Ini kopi Arabica. Wah, ini membuat diri kita lebih rileks ya, dan lebih enjoy di malam hari ini. Oke, kita lanjut. Jadi ada dua poin nostalgia yang telah kita explore ya. Yang pertama adalah nostalgia restoratif dan kedua adalah nostalgia reflektif. Kenapa kita membahas tentang nostalgia? Pastinya mempunyai manfaat kita bernostalgia. Meski terkesan hanya mengenang masa lalu, ternyata bernostalgia punya manfaat sendiri untuk kesehatan mental seseorang. Berikut berbagai manfaat yang bisa kamu dapatkan ketika nostalgia masa lalu. Jadi kita dengan manfaat bernostalgia, yang pertama kita lebih menghargai hidup. Nostalgia mengingatkan perjalanan yang sudah kamu lalui sampai hari ini. Dari kenangan yang menyenangkan hingga tidak nyaman, semua mengiringi dan membentuk kamu menjadi pribadi sekarang ini. Apa yang kamu miliki dan rasakan saat ini adalah proses panjang dari perjuangan, pengorbanan, dan keputusan-keputusan yang diambil. Kamu juga lebih menghargai kehadiran orang-orang yang berperan penting dalam perjalanan hidup. Jadi kita bakal ada suatu kenangan-kenangan tersendiri, baik itu beberapa poin-poin yang enak dan tidak enak yang pernah kita hadapi. Pasti itu membuat terjadinya proses hidup kita jauh lebih baik. Dengan bermakna nostalgia ini juga ada bisa membuat mencegah rasa kesepian. Mengingat kenangan masa lalu seperti masa kecil ya, misalnya ya pas timing kita di bulan Ramadan seperti ini, dapat menciptakan emosi positif yang membantu kamu melewati momen-momen sendiri.
Mengingat kembali memori menyenangkannya dapat menimbulkan rasa bahagia dan bersyukur dengan apa yang sudah dilalui. Kesepian sangat mungkin dirasakan oleh seseorang yang tidak merasa punya kenangan baik. Nah, rasa sepi ini dapat dicegah dengan mengingat orang-orang yang berperan dalam hidup kamu. Itulah circle kehidupan kita. Semakin dewasa, pasti ada masa kesepian. Dengan kita bernostalgia, bisa membuat kita mencegah ya sedikit dari rasa kesepian. Manfaat yang lain tentang kita bernostalgia juga mengurangi persepsi rasa sakit. Jadi manfaat nostalgia lainnya adalah mampu menambah tingkat toleransi terhadap sesuatu. Nostalgia pengalaman menyenangkan dapat meningkatkan toleransi kamu terhadap rasa sakit. Ketika kamu sedang berjuang dengan penyakit atau rasa sakit tertentu, mengingat kembali memori yang membahagiakan dapat mengubah fokus rasa sakit yang dirasakan. Jadi para rekan sebaya mungkin lagi mendengar podcast dari Mr. Gomez, ada sebagian dengan di hari dengan kondisi yang tidak baik ya, mungkin ada kondisi yang tidak sehat. Kita mendoakan semoga rekan sebaya di malam hari yang dalam keadaan tidak sehat dan tidak baik, semoga bisa cepat sehat dan sembuh. Tapi coba kamu bisa mengingat nostalgia yang membuat diri kamu bisa menjadikan adrenalin menjadi lebih bahagia dirimu di hari ini. Akhirnya bisa mengurangi rasa persepsi rasa sakit kamu, dan kamu jadi lebih baik dan lebih enjoy dan jauh lebih bahagia di malam hari ini. Dan juga manfaat bernostalgia banyak sekali ya. Pasti kita lebih optimis. Mengingat kembali pencapaian dan pengorbanan yang sudah dilalui, membuat kamu menjadi lebih optimis ketika bernostalgia. Memori bahagia dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam menghadapi masa depan. Jadi rasa percaya diri atau optimis dapat menurunkan kecemasan kamu dalam menghadapi masa depan dan ketidakpastian yang sedang dikhawatirkan. Tak disangka, ternyata ada banyak manfaat nostalgia kenangan lama. Kira-kira kenangan mana yang membuat kamu bersemangat dan jadi lebih positif? Jadi rekan sebaya bisa memilah-milah suatu kenangan membuat diri kamu bisa bersemangat. Kamu punya kenangan nostalgia tersendiri yang bisa membangkitkan mood kamu di hari ini. Bisa kamu pilah-pilah ya. Namun, jika saat bernostalgia kamu merasa lelah dan stres, itu kan membuat kita tidak enak sebenarnya. Itu nggak perlu dikenang ya. Jadi rekan sebaya, itu salah satu poin-poin arti dari kita bernostalgia, dan ada manfaatnya membuat diri kamu akan jauh lebih bahagia, dan diri kamu akan membuat kamu menjadi lebih optimis untuk menjalani hidup ke depan. Jadi itulah manfaat kita bisa mengenang sweet memory atau golden memories yang membuat diri kamu lebih enjoy dan lebih relaksasi di hari ini. Jadi itulah dia tentang kita mengingat nostalgia. Maka rekan sebaya, janganlah kita menatapi masa lalu, tapi lebih pada memetik mutiara pelajarannya. Itulah salah satu poinnya ya. Jadikanlah itu sebagai tonggak sejarah yang menginspirasi kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kembalilah kehidupan seperti dahulu dengan menatap masa depan dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa yang terbaik akan selalu ada untuk kita. Kehidupan tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Kita dapat melihat ke belakang dengan senyum, mengingat saat-saat lucu dan ceria. Namun juga kita harus melangkah maju dengan keyakinan bahwa setiap hari membawa potensi baru untuk pertumbuhan dan kebahagiaan. Karena sesungguhnya kehidupan ini seperti sebuah melodi yang terus berdentum, dan kita adalah penulis dari melodi tersebut. Jadi mari kita tulis kembali melodi kehidupan kita dengan penuh harapan, penuh cinta, dan penuh kebahagiaan. Di sini kita, sebagaimana kata filosofi Albert Einstein, hidup bukanlah menemukan diri kita sendiri. Hidup adalah tentang menciptakan diri kita sendiri. Kita adalah arsitek utama ya
dalam membangun makna dan nilai kehidupan kita sendiri. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah pola pikir dan tindakan kita, untuk membentuk kembali hidup kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi, meskipun kita tidak bisa mengembalikan hidup seperti dahulu, kita masih bisa memiliki kemampuan untuk menciptakan kehidupan yang kita impikan. Itulah salah satu poin yang akhirnya dengan kita mengenang bernostalgia bisa membuat diri kita, menciptakan diri kita jauh lebih baik. Jadi inilah salah satu poin yang membuat nostalgia kita menjadi jauh lebih berempat untuk mengenang masa-masa yang lalu. Kita hidup jauh lebih optimis untuk ke depan. Jadi rekan sebaya, sampai di sini dulu ya pertemuan kita di narasi melodi kehidupan. Semoga kamu di hari ini jauh lebih enjoy dan lebih relax ya. Dengan podcast narasi melodi kehidupan ini membuat diri kamu jauh lebih optimis dan jauh dengan penuh makna dan kebahagiaan. Sampai di sini dulu. Selamat beristirahat, jaga kesehatan, jangan lupa doa, dan jangan lupa bahagia. Thank you.